Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam kondisi baik-baik saja. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Siti ya. Kenapa? Sakit? Oh iya ya. Nanti Ibu komunikasikan lagi dengan wali kelasnya ya. Mungkin saja kita bisa menjenguknya ramai-ramai nanti. Jadi bagi teman-teman semua, kalau ada temannya yang tidak masuk ke kelas, nanti bisa komunikasikan dengan guru atau nanti kita bisa menjenguknya bersama-sama. Ya. Jadi silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persilahkan. Oke, langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, karena berhubung kita sudah memasuki kelas yang baru, kelas 9 dan juga semester yang baru, semester 1, dan ini pertemuan pertama kita, silahkan anak-anak buka buku kalian halaman 32. Halaman 32. Silahkan kalian baca halaman tersebut sampai halaman 35. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya, karena setelah ini Ibu akan memberikan penjelasan sebentar dan kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Bisa difahami? Ya, silahkan. Oke, waktu membaca sudah selesai. Dan bagi kalian yang sudah membaca, silahkan mendengarkan penjelasan Ibu sebentar saja. Kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kalian akan memiliki nama kelompok tersendiri. Ya, silahkan berhitung 1 sampai 5. Oke, sudah selesai? Sudah ketemu dengan kelompoknya masing-masing? Silahkan berkumpul. Duduknya kalian tuh berkumpul. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, silahkan. Karena kalian sudah duduknya bareng, Ibu akan menjelaskan sedikit karena ini akan berkaitan dengan tugas yang akan Ibu berikan nantinya. Silahkan disimak dengan baik-baik dan siapkan buku paketnya dan alat tulis kalian. Oke, lanjut ya. Ibu hari ini akan membahas tentang letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, di sini Ibu sudah mempersiapkan tampilan slide PowerPoint agar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi berlanjut pada materi yang pertama, yakni ada benua Asia, benua Afrika, Eropa, benua Amerika, dan ada juga benua Australia. Ya, jadi masing-masing kalian akan memiliki nama-nama benua tersebut. Kelompok pertama akan memiliki nama benua Asia, benua Amerika, Australia, Afrika, dan juga ada benua Amerika. Itu sesuai dengan nama kelompok yang sudah Ibu berikan. Ya, berlanjut pada pembahasan materi yang Ibu ingin tanyakan kepada kalian semua. Ada yang tahu nggak benua itu apa? Ada yang tahu? Ya, jadi benua itu adalah massa daratan di permukaan bumi yang memiliki karakteristik dan juga memiliki ciri atas perbedaan kebudayaan. Jadi itu yang menyebabkan suatu wilayah itu dikatakan sebagai benua. Nah, jadi benua di sini itu merupakan kumpulan, itu lebih singkatnya ya, kumpulan dari beberapa negara. Dan itu dibagi karena berdasarkan
wilayah dan ada juga kesamaan kebudayaan. Seperti itu. Ya, itu dari benua. Jadi selanjutnya ya, ini terkait dari berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Siapa yang bisa menyebutkan dengan cepat? Acukan tangan. Oke, iya silahkan di belakang. Oke, good. Jawaban yang bagus sekali. Terima kasih. Jadi teman-teman semua, Ibu akan ngasih penjelasan dan juga nanti akan ada pertanyaan. Ya, di sela-sela pembahasan Ibu nanti akan ada yang namanya pertanyaan. Oke, berlanjut pada materi letak dan luas benua Asia dan benua-benua lainnya. Jadi masing-masing benua ini memiliki yang namanya letak astronomis dan juga luas wilayahnya yang berbeda-beda. Jadi meskipun dikatakan sebagai benua, namun letaknya berbeda dan letaknya yang berbeda dan juga dari luas wilayahnya pun berbeda. Ada yang luas wilayahnya itu hampir 40 juta, namun ada juga yang tidak sampai 10 juta kilometer persegi. Ya, jadi itu dari segi luas wilayahnya. Ada juga dari segi musimnya, iklimnya, cuaca dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan benua-benua di dunia itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum materi dilanjut? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi, mengapa benua Antartika itu tidak dimasukkan ke dalam pembagian benua? Ya, jadi ini menurut beberapa ilmuwan itu memang ada beberapa perbedaan. Ada yang membagi benua di sini menjadi 7, ada yang membaginya menjadi 6, ada juga yang membaginya menjadi 5 benua. Jadi hanya didasarkan beberapa karakteristik atau perbedaan tertentu. Ya, dan juga benua Antartika tidak dikatakan sebagai benua karena melihat dari segi kebudayaannya, sosialnya, di sana tidak ada manusia yang menetap lama atau menetap terus-menerus. Ya, bisa dipahami anak-anak? Oke. Selanjutnya, nah ini kan merupakan gambaran dari benua yang ada di dunia. Mungkin anak-anak ada yang mau maju ke depan untuk menunjuk. Nah, yang di sini di peta dunianya ada yang mau mengidentifikasi benua manakah yang ada di gambar di depan ini. Ayo anak-anak, ada yang maju? Ada yang mau maju? Silahkan. Ya, silahkan. Oke, kasih plus buat temannya. Jadi benar anak-anak, di sini merupakan letak dari benua Amerika. Ya, di sini letak benua Amerika. Berlanjut di sini benua Afrika. Berlanjut di sini ada benua Eropa. Nah, benua Eropa ini berdampingan atau berdempetan dengan benua Asia. Selanjutnya ada benua Australia. Nah, benua Australia, dan di sini yang belahan bumi yang paling luas di sini adalah benua Asia. Dan pertanyaan selanjutnya, negara Indonesia itu terletak di benua apa? Ada yang bisa menjawab? Ya? Oke, bagus sekali. Ada di benua Asia. Nah, lebih tepatnya lagi ada di Asia Tenggara. Ya, jadi negara Indonesia di sini merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan, dan itu negara Asia berbatasan langsung dengan benua apa? Ada yang bisa jawab? Ya? Nah, benar. Jadi berbatasan langsung dengan benua Australia. Oke anak-anak, jadi dilihat dari gambar-gambar yang lebih kecil di sini, Ibu
membaginya ke dalam gambar yang lebih kecil lagi, lebih simpel lagi, dan lebih ringkas agar kalian bisa memahami satu persatu. Nah, di sini ada benua Australia, ya, yang langsung berbatasan dengan negara kita, negara Indonesia. Nah, ini merupakan benua Asia. Nah, disinilah letak negara kita, dan lebih tepatnya di Asia Tenggara. Ada juga di sini ada benua Afrika. Jadi benua Afrika itu terkenal dengan sebutan benua hitam karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam. Ya, ada juga di sini benua Eropa. Nah, benua Eropa itu dikatakan sebagai benua biru. Ada yang bisa jawab? Kenapa Eropa dikatakan sebagai benua biru? Oke. Jadi Ibu tambah ya. Jadi dikatakan sebagai benua biru karena mayoritas penduduk Eropa itu bermata biru. Nah, bermata biru. Dan juga di sana itu terkenal dengan pembagian kasta atau bisa dikatakan darah biru, atau jika sudah masuk ke negara kita itu dikatakan sebagai bangsawan. Selanjutnya yang terakhir ini ada benua Amerika. Nah, di sini pojok kiri paling atas, pojok kanan paling atas ini ada benua Amerika. Jadi benua Amerika ini dibagi lagi gitu. Ada Amerika Utara dan ada juga Amerika Selatan. Gitu anak-anak ya. Bisa difahami atau mungkin ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Oke, berhubung sudah tidak ada pertanyaan, jadi Ibu langsung kasihkan kepada kalian tugasnya ya. Karena kalian sudah berkumpul dengan masing-masing kelompok Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan juga Eropa, dan masing-masing kalian akan mendapatkan tugasnya. Bukan masing-masing kalian, tapi keseluruhan akan mendapatkan tugasnya. Jadi tugas yang pertama itu adalah masing-masing kelompok harus mendiskusikan tentang pembagian benua. Pembagian benua kan sudah dijelaskan tadi. Jadi kalian harus mendiskusikan ulang agar pemahaman kalian lebih paham. Ya, agar kalian lebih paham. Selanjutnya kondisi alam. Kondisi alam dari benua itu ada apa saja? Misalkan dari kondisi fisiknya, iklim, cuaca, kondisi masyarakatnya, dan sebagainya. Selanjutnya, negara apa saja yang termasuk dalam pembagian benua. Jadi kalian itu menyebutkan minimal 5 negara. Misalkan di benua Asia itu ada negara Indonesia, misalkan kayak yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kalian itu harus menyebutkan minimal 5 negara. 5 negara, lebih tidak apa-apa. Ya. Jadi benua Asia menyebutkan 5 negara, Afrika 5 negara, dan seterusnya. Masing-masing benua harus menyebutkan 5 negara. Oke. Dan setiap anggota kelompok, setiap kelompok itu harus membuat laporan diskusi. Laporan diskusi di sini nantinya akan disetor kepada Ibu, ya. Jadi laporan diskusinya harus benar dan juga harus jadi laporan diskusinya itu harus benar dan juga harus rapi tulisannya. Ya, sekiranya bisa dibaca. Dan selanjutnya dan bagi kelompok yang teraktif akan mendapatkan reward dari Ibu. Ya, akan mendapatkan reward. Jadi gini peraturannya. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki ketua kelompok atau koordinator kelompok. Siapa yang siap jadi koordinator kelompok? Ajukan tangan. Ya. Oke, jadi masing-masing kelompok sudah mencalonkan diri jadi ketua kelompok dan langsung Ibu pilih dialah yang akan menjadi ketua kelompok. Nah, masing-masing kelompok di sini bertugas, ketua kelompoknya bertugas untuk menjelaskan atau membuat jalan diskusi itu serapi mungkin dan
agar anggota kelompok semuanya memahami terkait materinya. Oke. Dan juga ada juga perwakilan kelompok yang akan datang kepada kelompok lain. Jadi saling bertukar informasi. Misalkan kelompok Asia datang ke kelompok kelompok Afrika datang ke kelompok Eropa, begitupun seterusnya. Dan itu hanya cukup satu orang saja yang datang ke masing-masing kelompok. Dan nanti kalian akan bertukar informasi. Ya, bertukar informasi. Dan misalkan kelompok Asia yang datang ke kelompok Amerika, nah itu kembali lagi ke kelompoknya masing-masing dan menjelaskan ulang kepada kelompoknya. Ya. Nah, di akhir diskusi kalian harus membuat laporan. Laporannya nanti disetor kepada ibu ya. Oke anak-anak. Ada yang tidak difahami? Atau ada pertanyaan? Oh ya. Jadi untuk kalian, bahan yang akan kalian dapatkan itu bisa menggunakan buku paketnya. Silahkan buka buku paketnya. Ada juga buku LKS-nya ya. Nanti kalian bisa mendapatkan informasi di situ. Oke. Atau kalian itu bisa untuk menggunakan akses internet. Jika ada yang bawa HP, bisa manfaatkan HP-nya untuk mencari informasi. Jadi HP itu hanya digunakan untuk mencari informasi. Oke anak-anak, harap tenang. Berhubung kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya semuanya, berkumpul dengan kelompoknya, silahkan kalian berembuk. Ibu kasih waktu kalian 10 menit. 10 menit, silahkan berembuk dulu. Oke? Jangan ramai dan kerjakan tugas kalian dengan sebaik mungkin. Paham? Oke, sudah semua hasil laporannya? Sudah bisa difahami antara kelompok Asia, Amerika, Afrika, Australia, sama Eropa? Sudah paham semua tentang materinya? Oke, sudah. Boleh dikumpulkan tugasnya? Silahkan. Oke. Kerjasama yang bagus anak-anak. Terus kompak, tetap semangat. Jadi mungkin hanya itu saja ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan ibu minta kepada kalian untuk tetap kompak, tetap semangat. Dan ibu akan memberikan kepada kalian tugas buat di rumah. Jadi tugasnya kalian di rumah itu bukan mengerjakan soal uraian atau soal isian. Jadi tugas kalian di rumah itu cukup membaca. Silahkan baca buku pelajarannya. Dan kalian itu bisa memanfaatkan koneksi internetnya untuk mencari beberapa bahan referensi. Jadi untuk minggu depan kalian akan belajar dengan pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari rumah. Jadi tugas kalian hanya membaca di rumah, nggak ada tugas isian, nggak ada tugas uraian. Oke? Mungkin hanya itu saja dari ibu. Dan bagi kalian yang belum membaca, jadi ibu minta buat sempatkan membaca di rumah ya. Tidak apa-apa meskipun kalian membaca hanya sedikit. Jadi usahakan untuk membaca. Dan tiap minggunya kalian punya referensi yang akan dibawa ke dalam kelas. Sudah punya pengetahuan baru. Seperti itu. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Langsung ibu ambil alih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.